Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davindra Joni Pratama dari SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai, calon guru penggerak angkatan 9. Bersama saya sudah ada Ibu Nia. Di sini saya nanti akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi akademis bersama Bu Nia dalam kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajarannya akan dilakukan oleh Bu Nia. Di sini saya sebagai supervisor yang akan mengobservasi Ibu Nia, supervisi kegiatannya. Adapun kegiatannya nanti, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian Bu Nia melaksanakan proses pembelajaran, dan kita melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Pak. Jadi di sini nanti kan kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademis, di mana saya akan menjadi supervisor yang akan melihat bagaimana Ibu Nia melakukan proses pembelajaran Bu Nia ya. Adapun tujuannya ini adalah kita ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Nia lakukan di kelas, baru nanti kita refleksikan bersama di akhir di percakapan pra-observasi nantinya. Jadi Bu Nia, nanti pembelajarannya ini saya ingin bertanya dulu sebelumnya. Bu Nia ini adalah guru bahasa Inggris. Materi apa yang akan Bu Nia ajarkan nanti yang akan saya observasi? Pelajarannya tentang expressing intention. Expressing intention. Oke. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Nia capai dari materi tersebut? Oke, ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengetahui dan menganalisis nanti language, social function, definition, dan language features-nya. Lalu siswa juga mampu nanti mempraktekkan ada sebuah dialog, lalu mereka mampu menyusun dialog itu dan mempraktekkannya nanti di depan kelas. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nantinya Ibu Nia ya. Iya. Kemudian dari pembelajaran itu area pengembangan apa yang ingin diobservasi atau dilihat pada siswa itu nanti Bu Nia? Yaitu siswa itu mampu atau tidak dalam memahami expressing intention tadi. Mampu tidak siswa menyatakan atau bertanya, asking or giving intention tadi dalam bentuk written or speaking, lisan atau tulisnya. Jadi begitu ya. Jadi siswa ini nanti yang ingin Bu Nia lihat kemampuannya yang ingin diobservasi itu adalah kemampuannya memberikan ekspresi ini ya, memberikan pernyataan dan pertanyaan nanti itu ya. Oke. Kemudian nah dari pembelajaran itu nanti bagaimana rancangan pembelajaran? Rancangan ini berupa mungkin strategi, model untuk mencapai tujuan dan ingin melihat observasi itu nanti. Rancangan pembelajarannya bagaimana Ibu Nia buat? Dari FPP-nya. Kalau strategi yang digunakan nanti sama juga itu, dan metodenya bentuk diskusi. Saya melakukan PBL, problem based learning. Saya kasih satu buah video, siswa menganalisis dari situ nanti. Lalu saya bentuk kelompok dan lalu didiskusikan apakah siswa tadi paham dari satu dialog tadi, mampu tidak mereka menganalisis definitionnya, social functionnya, and language featuresnya. Oh begitu ya. Jadi ya menggunakan metode diskusi nanti ya. Bu Nia menjelaskan, kemudian mereka melakukan diskusi dari materi yang diberikan. Media yang digunakan nanti apa aja Bu Nia? Ada laptop, PowerPoint, dan juga bentuk exercise, bentuk paper, kertas yang dikasih ke siswa. Kertas yang akan dibagikan ke siswa nantinya ya. Oke. Kira-kira kapan ini akan Bu Nia laksanakan pembelajarannya? Karena saya masuk nanti di jam 7 dan 8, maka itu sekitar jam-jam di akhir nanti. Oh, di jam terakhir jam 7 ke 8 siang ya. Iya. Oh, berarti saya bisa melakukan observasi di jam itu ya nanti ya, di jam 7 ke 8. Iya. Oke. Terakhir mungkin Bu Nia ya, sebelum kita Bu Nia kembali dan saya menunggu nanti, apa yang Bu Nia dapatkan dari percakapan pra-observasi kita ini untuk nanti pembelajarannya, untuk kegiatan observasinya? Oke, berarti saya nanti bisa menyiapkan dari segi strateginya, model pembelajarannya tadi, lalu media-media yang akan saya gunakan akan saya prepare dulu dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia. Mungkin nanti kita bertemu lagi ya di kegiatan observasi.
Dan nanti setelah pasca observasi kita akan melakukan percakapan kembali. Terima kasih Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? You're fine, okay. Please keep your phone, please. Simpan handphonenya masing-masing. Okay. So, who is absent today? Siapa yang gak hadir hari ini? Semua hadir? Okay, good. Now, we are going to learn a new material. It is about intention or expressing intention. Okay, all of you please look at the whiteboard. Lihat papan tulisnya. So the material today is intentions. Here there is a question. Di sini ada sebuah pertanyaan, question. What are you going to do today? Who knows? Siapa yang tahu artinya? What are you going to do today? Ada yang tahu? No, nggak ada yang tahu. Okay. So, what are you going to do today means apa yang akan kau lakukan hari ini. Do you ever say this? Pernah mengekspresikan ini? Kamu ngapain hari ini? Pernah? Pernah kan? Jadi bahasa Inggrisnya itu what are you going to do today? Kalau mentanya, if I ask you, what are you going to do today? Mau ngapain hari ini? Apa yang akan kau lakukan hari ini? Menerima rapor. Oke, good. Menerima rapor. Next, saya akan jalan-jalan. Next, apa yang akan kau lakukan hari ini? Answer in bahasa Indonesia. Holiday. Saya akan makan, saya akan jalan-jalan, saya akan pulang. There are so many sentences that you can make. Ada banyak kalimat yang bisa kau buat. Nah, dari jawaban yang sudah kau buat, saya akan menerima rapor hari ini, saya akan jalan-jalan. Ada kata apa di situ? Ada kata akan. Pernah tidak terbayangkan oleh kau? Bagaimana ya cara membuat kata akan tadi menjadi kalimat bahasa Inggris? Ini yang akan kita akan pelajari hari ini. It will be learned today. Itu yang akan dipelajari hari ini. It is intention. What our material today? What is our material today? Intentions. Okay. Next. This question. Do you have a plan to do after school? Do you have a plan to do after school? Apakah kau punya rencana setelah pulang sekolah? Punya. It is the same question yang pertama tadi. Do you have a plan to do after school? Apakah kau punya rencana? Punya. Apa saja itu? Mungkin banyak. Saya akan makan, saya akan pulang, saya akan jalan-jalan, saya akan berbelanja. Banyak yang bisa kau lakukan setelah pulang sekolah. Itu rencana. Well, tadi sebutkan pelajaran kita hari ini adalah expressing intentions. Nah, expressing intention ini memiliki tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian sebelum belajar nanti lebih lanjut, kita mempunyai tujuan pembelajaran ini yang akan kalian kuasai nantinya. The first one is menganalisis fungsi sosial dan struktur teks dan ciri kebahasaan dari teks interaksi transaksional. Tulis terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan tepat. Ingat, garis bawahi niat melakukan sesuatu. Number 2, menjelaskan fungsi sosial dan struktur teks dan ciri kebahasaan dari teks interaksi transaksional. Tulis terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan benar. Garis bawah
berdasarkan situasi yang diberikan dengan benar. Next, number 4, nanti kau mampu mempraktekkan dialog yang telah dibuat dengan benar. Nah, banyak tujuan pembelajaran di sini. There are 4. Ada 4. Pertama, kau mampu menganalisis nanti fungsinya. Oh, fungsi intention, expressive intention ini. Ciri kebahasaannya apa? Bagaimana kau membentuknya? Kau paham dan bisa, mampu. Setelah itu kau nanti bisa menyusun sebuah dialog. Tahu dialog? Oke, kau bisa membuat sebuah dialog or menyusun sebuah dialog dan kau praktekkan, baik dengan teman sekelasmu ataupun sendiri nanti. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. But today, tapi hari ini yang akan kita pelajari adalah di tujuan pertama. This is about today we will. Hari ini kita akan pertama definition and social function. Definisi dan social functionnya, tujuan sosialnya tadi. Jadi kita analisis dulu ini. Apa itu definisinya dan apa itu fungsi sosialnya. Next, yang akan kita juga pelajari hari ini adalah generic structures. Struktur umumnya, bagaimana membentuk kalimatnya, bagaimana rumusnya, generic structures and language features, dan tata kebahasaannya. Jadi kalau kita mau buat kalimat, oh ini mau buat kalimat expressing intention, ini generic structure-nya, ini rumusnya, ini yang kita pakai hari ini. Ketika kau mau mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, oh ini rumusnya yang dipakai. Next, Alvin. Okay, the last one is students exercise. Kau akan mengerjakan tugas. Jadi kan kau udah kasih nanti pemahaman definisinya apa, language feature-nya apa, lalu generic structure-nya apa, dan language features-nya Alvin. Lalu kita akan mengerjakan soalnya. Okay. Well, semuanya, please watch this dialogue, this video. It's a dialogue. Ini sebuah dialogue. Hello, Wesley. Are you free for today? Yes, I'm ready to go to work. So, Oh, I intended to visit your house and homework again. I'm not going to do my homework on Saturday. It's my leisure day. That's understandable. May I go to the mall with you? Of course, I would like you to help me choose a new pair of sneakers. Oh, I will love to do that. What time are we going to the mall? I will leave my house exactly at 2 p.m. See you there at 2:15. Great. See you there. Alvin, watch this video. What is it, Doc? Bad news. Oh no, what's interesting? The mall is closed due to COVID-19. I haven't watched the news in a while. I didn't know they quarantined the city. Oh, I totally forgot about that too. Well, I guess the plan is canceled. Yeah. Good thing I haven't leave my house yet. So you have to wear the sandals sneakers for a while then. Yeah, about that. I'm thinking of buying from one shops. Oh, send me the link. I want to help you choose the best sneakers. Thank you, Sid. I will text you later. You're welcome, Keith. Once again.
the questions are, after watching the video katanya, please answer the question. Setelah nonton video tadi, please answer the question. Tolong jawab pertanyaan ini. The first one is, what are they talking about? What are they talking about? From group 1. What are they talking about? Mereka membicarakan apa? The video, mereka membicarakan apa? Antara si Rizky sama si Sinta. Group 1. Tentang apa? Tentang pergi kemana? Ke mall tapi tak jadi. Kenapa tak jadinya? COVID-19. Okay, good. Thank you for your answer. So, what about the third group? What do you think? What are they talking about? Tentang apa video tadi? Sinta dan Rizky berencana pergi ke mall, tetapi begitu masuk, mall itu tutup karena ada virus COVID-19. Oke, jadi gini, si Rizky sama si Sinta berencana pergi ke mall, tetapi tak jadi karena COVID-19. Dia nonton berita ada COVID-19. So what about the second group? What do you think? What are they talking about? Berencana berjumpa di mall. Oke, berjumpa di mall. Next. What they didn't go? Why? Oh, that's apa ya? Itu conversation, percakapannya. So what about the last group? What do you think? What are they talking about? Please, Syahril, sit well, duduk bagus. Just give your opinion. Hanya kasih pendapatmu. What do you think, Flora? Mereka berjanjian pergi ke mall. Oke, good. Nah, semuanya hampir benar. Tentang percakapan si Rizky sama si Sinta tadi. They plan to go to the mall, but the virus of COVID-19 has come, ya kan? Ada virus COVID-19 tadi, makanya tidak jadi. So, number 2, can you mention the expression of asking and giving intention based on the dialogue? Bisa kamu sebutkan ekspresi bertanya dan meminta niat melakukan sesuatu tadi berdasarkan dialog tadi. Oke, look at the watch back. Kita tonton kembali. Asking and giving intentions. How is he? Are you free for today? Yes, I'm planning for So, what do you think about this one? Hello Sinta, I'm planning to go to the mall this afternoon. This is asking intention or giving an intention? Asking bertanya, giving memberikan. Memberikan niat giving, asking bertanya tentang niat melakukan sesuatu. Hello Sinta, I'm planning to go to the mall this afternoon. What is it? Asking or giving? Asking or giving? What do you think? Asking in intention. Okay, good. Kenapa bertanya di sini? Bertanya, I'm planning to go to the mall this afternoon. Asking bertanya, giving memberikan, niat melakukan sesuatu. Giving. So this is the dialog yang pertama. I'm planning to go to the mall this afternoon. Ini adalah giving in intention. Kenapa ada kata I am planning? Saya berencana akan. I am planning to go to the mall this afternoon. Saya berencana akan pergi ke mall hari ini, satu sore ini. Of course, I would like you to talk to Sister.
social function. Definisi itu tadi kan kita belajar expressing intention. You have watched the video, kau sudah nonton video. Kira-kira nih tebakanmu, you guess. Definisinya apa expressing intention ini? Apa definisinya? Mengetahui niat. Oke, mengetahui niat. So what about the others? Yang lain? Dialog tadi, dari dialog tadi, definisinya apa pelajaran kita ini? Bisa kamu simpulkan dulu. Sedikit saja dulu. Menyatakan nih, niat menyatakan dan menanyakan nih, niat melakukan sesuatu. So what about social functionnya? Apa tujuan sosialnya? Untuk apa? Untuk jalan-jalan dong, guys. Untuk apa? Social functionnya, tujuan sosialnya. Tadi kalau definisinya untuk menyatakan nih, niat. Begitu juga dengan social functionnya, tujuannya. Kau belajar expressing intention ini to state plain, untuk menyatakan niat atau rencana. Oke. Nah, sekarang watch kembali sebuah video. Ini penjelasan explanation about expressing intention. Banyak kebenaran dan kalimat itu apa? Musik, welcome back sekolah nanti. Andi Musik, welcome back Media Academy YouTube channel. How is your day? Usually it's fun, isn't it? Tolong tonton, please watch, karena ini ada explanation-nya dan Mem juga akan tanyakan nanti. Dari ini, Mem akan kasih kau exercise. Sudah pahamkah kalian apa itu language features-nya, apa itu social function-nya? Apakah yang mana dia asking and giving intention tadi? Saat liburan sekolah nanti, Andin berencana untuk berlibur ke rumah saja. Andin akan mengisi waktu liburnya dengan berolahraga, membaca buku, dan belajar memasak bersama ibunya.
Okay, look at your paper. Lihat your own paper. Lihat kertasnya masing-masing. Misalnya kalau please sit well, itu bagus. Di sini kata dia read the dialogue. Baca dialognya. Analyze, analisis. The social function tadi tujuan sosialnya, generic structures-nya, and language features of the text by fill the table. Itu ada tabel kan? Nah, kamu isi berdasarkan apa itu social function-nya, apa itu generic structure-nya, yang mana dia giving intention and asking for intention. Ada sebuah dialog kan? Nah, dari dialog ini kau tentukan yang mana dia bertanya, yang mana dia memberi. Garis saja, garis bawahi, underline, garis bawahi. Lalu language features-nya apa saja? Hanya 3 aja meminta. Giving intention 3, asking intention 3. Sekarang, do it now. I give you 5 minutes. Kasih 5 menit. Ini kan apa? Nah, kamu tinggal membuat yang mana dia giving intention, yang mana dia asking for intention. Pero siapa mana penamu? Nah, garis bawah nih yang mana dia? Nah, kamu tinggal garis bawahi mana dia giving intention, yang mana dia asking for intention. 3 saja. 3. Yang giving intention apa tadi? Oke, good. Asking. Nah, tinggal garis saja. Kita giving the asking. Oke, have you? Sudah selesai? Nah, ini kan apa? Ini tinggal giving sama asking. Yang mana giving? Giving itu apa tadi? Memberikan. Kalau asking? Bertanya. Kita tulis bawah aja. Yang mana dia tadi? Mana dia giving, mana dia asking? Biar sebagai 3 warna. Dan oh, jangan gunakan yang lalu kau buat giving sama asking. Giving apa tadi? Giving memberikan asking. Bertanya 3 garis aja. Givingnya 3, askingnya 3. Itu garis sebutkan nanti. Ini lagi ini garis aja juga. Askingnya 3. Giving tadi kan memberi, asking tadi bertanya. Kalau garis ini. Sudah? Do you understand or not? Paham atau tidak? Yang mana menurutmu, Alvin? Why do you stop laughing? Giving intention, it means giving tadi memberikan niat atau menyatakan niat. Yang mana menurutmu menyatakan niat di sini? Yang mana menurutmu menyatakan niat? Ini artinya sebuah dialog. Yang mana menurutmu dia memberi, yang mana dia bertanya. Coba ini, do you have any plans? Menurutmu kalau do you have any plans? Ini asking or giving? Asking, you know, kau tahu. Tulis atau garis bawahi. Itu asking. Stop blaming the others. Jangan saling salahkan. Contoh ini lagi. Nih, what would you like to do on the long weekend? Menurutmu ini apa? Asking. Okay. We are going to practice baking cookies. Giving, okay, paham. Tinggal berisi, pahamnya. 3 aja, 3.
Okay, enough. Okay, time is over. Selesai. Now, okay. Nah, coba kita sebutkan. Coba dulu grup 2. Social functionnya apa? Dari sebuah dialog ini, mention the social functionnya. Social functionnya to stay, intended, to do in the future. To stay. Hey, okay, listen. Coba melihat punyamu. Okay, good. Okay, boleh. Okay, this one is good. Okay, you have the same opinion about the social functionnya. Hampir semua memiliki kesamaan bahwa social functionnya adalah to state plans or something intended to do in the future. Okay, bagus. Good. The second group bagus. Bahwa to state untuk menyatakan niat melakukan sesuatu. Nah, generic structure-nya tadi giving intention. Coba dulu mention number 1 satu aja. Yang giving intention. Iya, bacakan. Read. Giving intention memberikan, menyatakan niat. Okay, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Okay, good. Siapa? We plan to go fishing. Itu percakapan si Bayu. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Do you have the same? Sama? Oh, you have the other stuff yang lain. We are going to practice making cookies. Bagus. So you? Okay, good. Where is yours? Mana punyamu? Show me your. Tunjukkan punyamu. Okay. Nah, the last one is language features-nya apa aja? Ada berapa rumus yang kau temukan? Ada berapa struktur kalimat yang kau temukan di dialog ini? 3. Bisa mention? Can you mention them? Bisa kau sebutkan mereka apa saja? Be going to. Be going to. Be going to. Lalu diikuti oleh verb 1. Yang kedua diikuti verb 1. Lalu yang terakhir adalah plus verb 1. So there are 3 generic structure. There are 3 language features here. Ada di dialog yang kalian jumpai. Apa saja tadi yang pertama? Hey, stop dulu. Listen, dengarkan. So ada 3 language features-nya. Yang pertama be going to plus verb 1. Yang kedua will plus verb 1. Dan yang ketiga adalah would like to plus verb 1. Okay, good. Okay, enough for today. But before we close, I would like to ask you some question. Okay, students, what we have learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Expressing intention. Apa saja? Asking, menurut si Syahril. Lagi? Asking intention, giving intention, social function, language features. Okay. Nah, tadi sudah kita sebutkan mention tujuannya to state plans or something, generic structure-nya sudah ada, asking and giving. Lalu language features-nya apa saja tadi?
Okay, silent please. Listen to me and answer my question. Language features-nya apa saja tadi? Be going to plus verb what? Will provide Okay. one. Okay, good. Thank you. Next. The last. How do you feel after learning these expressions? Apa yang kau rasakan setelah belajar expression ini? Senang. Okay, happy. So what about the others? Gimana perasaannya? How do you feel? Menambah pengetahuan, feelnya itu. Stop laughing. Berhenti ketawa. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Muzalifah, how do you feel? How do you feel? Menambah pengetahuan baru. Dari tadi sebelum belajar ini udah tahu tidak express intention? Belum. Setelah ini udah tahu belum? Okay. Next, do you find some difficulties in learning this material? Ada temukan kesulitan dalam mempelajari materi ini? Ada. Sulitnya di mana? Mengartikan. Oke, mengartikan. Mungkin nanti kita bisa tambah beberapa vocabulary. Kalau menurut kamu apa saja difficulties yang kesulitannya? Apa? Soal. Oke, bisa mungkin dari menentukan giving intentionnya. Kalau menentukan dari sebuah dialog Syahrial, sulit tidak kita menentukan yang mana dia menyatakan sama SK? Apa? 50% sulit, 50% enggak? Oke. Udah tahu kapan kita akan gunakan deh? Udah tahu kapan akan kita gunakan ekspresi intention ini? Pada saat apa? Menyatakan nih? Oke, good. Thank you. So, that's for today. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari next week. Kita akan pelajari what dialogue. Setelah tahu ini kan language features-nya apa, intention-nya apa, maka next week kita akan make a dialogue and you practice dan kau akan mempraktekannya. Okay, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya bersama Bunia sudah masuk ke kelas dan saya sudah melakukan observasi bagaimana kegiatan Bunia selama proses pembelajaran di kelas. Nah, berikut percakapan pasca observasi saya bersama Bunia. Yang pertama itu adalah Bunia. Jadi setelah saya melihat tadi bagaimana proses Bunia mengajar, kira-kira bagaimana perasaan Bunia terkait dengan observasi tadi yang sedang berlangsung? Pertama saya kan merasa canggung pertama karena kan itu suatu hal baru kan, ada orang lain masuk di kelas saya selain murid dan saya. Tapi itu sangat memotivasi saya juga untuk lebih bagus lagi mengajarnya karena kan lagi diobservasi dan mungkin nanti menjadi pembelajaran juga bagi saya jika ada kesalahan atau apapun itu kesalahan saya pada saat mengajar nanti bisa Bapak beritahu saya. Oke, baik. Bisa diceritakan kembali bagaimana pengalaman mengajar tadi sepanjang proses pembelajaran dari awal sampai akhir kira-kira Bunia? Kalau pengalamannya menyenangkan sebetulnya karena ada yang melihat lalu nanti bisa memberikan kesan-pesan terhadap pembelajaran saya, itu sangat bagus. Kalau yang lain itu mungkin dari pengalamannya tadi siswa ada beberapa juga yang belum paham bahwa itu lagi diobservasi, masih ada yang bicara, masih ada yang belum 100% mereka paham bahwa ini lagi diobservasi, masih ada yang bermain-main. Ya, masih menganggap bahwa ya ini seperti pembelajaran yang biasa saja gitu kan. Ada yang memang bermain ya. Memang
dimaksudkan tujuan tadi memang dimaksudkan supaya memang suasananya pun tetap seperti pembelajaran biasa. Mungkin anak-anak itu pun ya seperti itulah selama proses pembelajarannya ya. Oke, jadi setelah pengalaman tadi itu kira-kira sejauh mana keberhasilan pembelajaran dunia? Kan kita tadi sudah melihat bagaimana di praobservasi ini loh yang ingin dicapai dari RPP. Nah, sejauh mana ketercapaian atau keberhasilan dalam menerapkan apa-apa yang ingin dunia capai dalam RPP itu, bisa diceritakan? Kalau ketercapaiannya mungkin 75%-nya sudah tercapai. Karena banyak siswa yang sudah paham bagaimana apa itu asking, bagaimana cara menganalisis di dalam dialog tadi, asking intention, giving intention. Tetapi 25%-nya mungkin, dan saya lihat juga ada di kelompok 4 tadi, itu ada beberapa anak yang belum paham. Saya ulangi kembali, saya datangin kembali, saya jelaskan ini loh bertanya itu, ini yang giving intention gitu. Oh, jadi memang ada beberapa anak tadi yang memang secara pembelajaran itu agak pelan ya daripada teman yang lainnya, agak pelan dari temannya yang lain. Nah, kira-kira itu merupakan kekurangan atau bagaimana itu bunyinya yang dalam proses pembelajaran itu? Hal yang perlu diperbaiki atau tidak itu kira-kira? Perlu Pak, karena kan itu juga ada juga dari kesalahan saya gitu kan. Mungkin dalam saya mengajar itu belum tepat sasarannya gitu, atau harus saya bentukkah kelompok diferensiasi seperti itu untuk anak ini bagaimana, untuk kelompok lain yang bagaimana. Mungkin saya nanti kedepannya akan seperti itu. Iya, berarti cara mengatasi kedepannya nanti Bunia akan membuat beberapa kelompok dan akan menyesuaikan kelompok itu dengan masing-masing kebutuhan siswanya ya. Kalau kebutuhan siswanya seperti ini dikelompokkan bersama gitu ya kan. Oke. Kira-kira ini setelah tadi Bunia melakukan pembelajarannya dan kita refleksi, perbaikan-perbaikan itu kapan akan Bunia terapkan dari apa yang kekurangan-kekurangan yang diperbaiki tadi itu? Ya pasti untuk pembelajaran berikutnya saya akan memperbaiki baik kesalahan tadi itu di pembelajaran berikutnya. Iya. Di pembelajaran berikutnya itu RPP-nya akan langsung diperbaiki, akan dirancang ulang dirancang ulang RPP-nya sesuai dengan kebutuhan siswanya tadi kan, karena ada beberapa menurut Bunia ada beberapa siswa kebutuhannya seperti ini dan itu kan tidak terpenuhi tadi ya. Pembelajaran bahasa Inggris juga di mana kan tidak semua orang paham bahasa Inggris. Mungkin kendalanya juga dalam kosakata, dalam listening, pendengaran, belum tentu mereka paham apa yang saya bilang gitu. Mungkin kedepannya akan saya buat juga kelompok diferensiasi tadi. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa Bunia pembelajarannya sudah cukup menarik tadi dan refleksi dari saya pun mungkin beberapa benar seperti yang Bunia bilang, ada mungkin beberapa siswa itu yang butuh perhatian khusus ya. Mungkin butuh perhatian khusus karena kebutuhannya pun mungkin berbeda dari teman-temannya yang lain. Nah, itu mungkin bisa difasilitasi untuk pembelajaran berikutnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena sekarang kan kita pembelajaran berdiferensiasi gitu kan, setiap siswa itu punya kebutuhannya masing-masing dan itu kita harus sebagai guru harus memenuhi karena pembelajaran berpusat pada siswa. Iya, betul. Iya. Baik, terima kasih Bunia sudah mau diobservasi. Sekali lagi terima kasih dari saya. Mungkin demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih Bunia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.